bersama dan dimuliakan oleh Allah serta yang dan bumi dan segenap keluarga besar, semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada yang terhormat jamaah yang hadir, staf ahli, ketua balai, sesepuh balai, ketua MPTT Lampung, ketua Rapid, Pak Kecil Kayauno atau Wali Kampung Kayauno, dan kadang umat, barisan muda, Bapak Ibu sekalian, dan teristimewa kepada ahli bait yang bahwa malam ini kita datang tidak diundang dan kita datang dengan kesadaran kita sendiri, yaitu persatuan dan kesatuan kelompok MPTT atau jamaah MPTT, yang mana kalau meninggal itu diizin atau tidak kami tetap hadir. Kalau meninggalnya aja jamaah. Jadi ini adalah sebuah amanah yang diberikan oleh mursyid, bahwa kalau meninggal jamaah itu tolong dihadiahkan pahala zikir 70.000 zikir. Jadi dulu saya belum paham apa maksud daripada beliau. Setelah saya kaji-kaji dan saya teliti, rupanya ada hadisnya, bahwa siapapun yang dizikirkan 70.000 zikir maka dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi makanya kita selalu istiqamah melakukannya. Kalau jamaah yang meninggal, jadi ketika meninggal jamaah tentunya kita sudah hilang satu. Satu. Jadi bagaimana cara kita ganti? Siapa jadi penggantinya? Tentunya yang ada di rumah ini. Ya, jadi tolonglah lihat tuh Pak Samsuar tuh, ketika beliau terbuka mata batinnya, maka dia itu tidak lagi menengok kiri kanan saya. Maka saya bimbing terus, saya didik terus supaya beliau itu dapat bertobat dengan sempurna. Jika kita sholat, puasa, naik haji, umrah dan sebagainya, ibadah-ibadah itu tanpa dibarengi dengan tauhid tasawuf, itu ibadah itu semua sia-sia. Karena ajaran tauhid tasawuf itu rukun agama. Kira-kira kalau kita tidak mengamalkan rukun agama, apakah kita sudah masuk ke dalam agama? Nah, ini kelalaian yang dibuat oleh masyarakat awam. Kebanyakan masyarakat seperti itu. Asal sudah ada sholat, sudah. Tidak. Karena tauhid tasawuf adalah rohnya segala ilmu yang lain, ataupun nyawa segala ilmu yang lain. Karena yang menghidupkan roh itu adalah sir Allah, sirullah itu yang disebut dengan al-insanu sirri itu. Al-insanu sirri, rahasia Allah. Rahasia Allah menghidupkan nyawa. Nyawa itulah yang menghidupkan tubuh kita bisa bergerak. Kalau bapak-bapak kesini tadi, apakah ada nyawa ataupun badannya saja sendiri? Nyawa dan badan. Kalau ditinggal rohnya di rumah, bisa nggak? Beginilah. Jadi ilmu yang lain itu ibarat tubuh. Jadi maknanya apa? Ilmu ataupun ibadah zahir itu ibarat tubuh. Kalau ilmu itu tidak bernyawa maka tidak bisa bareng. Kenapa Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Di mana kamu berada, di situ ada aku. Itu maksudnya. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa ke sini. Coba tadi tinggal rohnya di rumah. Siapa yang datang kemari? Berarti tubuh ini nggak ada guna sebenarnya kalau nggak ada
Begitu juga dengan ilmu-ilmu, ilmu fikih, ilmu apa lagi? Ilmu fardu kifayah, ilmu nahwu, ilmu syarah, ilmu membagi harta faraid. Kalau tauhid tasawuf atau sering disebut oleh ulama yang disebut dengan ihsan, kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita selalu mengajak, menghimbau kepada saudara kita pertama sekali untuk dapat mengikuti ajaran ini. Kalau ada kedengaran sebagian ulama menentang ilmu ini, itu wajar. Rasulullah kenal dengan Rasulullah, ya? Tahu sejarahnya kan? Sejarahnya tahu. Siapa yang tentang dulu? Siapa yang tentang Nabi? Mamanya, ayawanya. Kalau bahasa Jawa wawaknya. Nabi salah apa betul loh? Kenapa ditentang? Karena betul itu ditentang. Makanya siapapun yang mengangkat ilmu ini tetap ditentang. Karena inilah ajaran yang benar, ajaran hak yang disebut dengan al-haq. Kalau sudah disebut dengan al-haq, itu Tuhan sendiri. Ketika kita mengangkat Tuhan, kita promosikan Tuhan kepada orang, ini kita akan dilempar. Karena sebagian dari ulama tidak mengangkat ini. Dia hanya mengangkat ilmu yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi bagaimana supaya kita dapat menguasai ilmu ini? Maka pergilah, datangilah, carilah orang yang menguasai ilmu ini. Ataupun dengan kata lain, carilah orang yang sudah sampai kepada Tuhan itu sendiri. Maka itu disebut dengan mursyid. Mursyid apa? Mursyid murabbi ruhina. Jadi mursyid yang membimbing ruh-ruh kita ini. Kalau Bapak Ibu hari ini ibadah rukuk sujud, siapa itu yang menggerakkan? Kalau kita nggak teringat sama Allah, angkat yang diangkat oleh Allah itu nanti nggak ada pengaruh. Karena yang beribadah pada hakikat itu bukan kita. Kalau dalam syariat kita, makanya dapat pahala kalau buat ibadah dalam syariat. Misalnya bersedekah, misalnya sholat sunnah, puasa dan lain sebagainya. Itu dapat pahala. Jadi kalau dalam hakikat, orang yang sudah mengamalkan hakikat atau orang yang sudah paham dengan hakikat, dia tidak lagi mengharap pahala-pahala. Bukan pahala itu tidak ada. Ini saya berikan gambaran. Ini sebuah korek. Nah, ini punya tutur nih korek ini. Ya. Sama gurih ataupun sama abu. Kira-kira kalau tutur mau mengambil korek ini, bagaimana caranya? Harus apa dulu yang didapatkan? Apa korek ini apa gurih dulu? Beginilah. Ini bentuk pahala. Janji Allah tidak meleset. Pahala itu tetap ada. Buat ini pahalanya, buat ini pahalanya. Tapi pahala itu dipegang oleh Allah. Makanya untuk mendapatkan satu pahala itu cari orang yang pegang pahala itu. Logikanya begitu kan sekarang. Kalau ini dapat mancis ini, tutur harus menjumpai abu, baru dapat mancis. Jadi kalaupun diberikan pahala oleh Allah begitu banyak, untuk apa itu? Kalau tidak dapat yang memberi pahala itu, ini namanya ruh ilmu. Jadi ketika dihidupkan oleh sir nyawa kita, maka hiduplah tubuh kita, bergeraklah. Jadi gerakan-gerakan ini dua ya, kata Allah. Fujuraha wa taqwaha. Allah tidak pernah memasukkan kita ke dalam surga, Allah tidak pernah memasukkan kita ke dalam neraka. Cuman Allah suruh pilih dua. Satu,
taqwaha, fujuraha. Takwa yang kita harus pilih, atau fujuraha. Apa itu fujuraha? Keburukan. Yang mana kita ambil? Kalau ambil takwa berarti kita masuk surga. Kalau ambil fujur, kita masuk neraka. Ada nggak Allah memasukkan kita ke neraka? Nggak ada. Ini kamu pilih ini satu, disuruh pilih aja. Jadi ayat lain Allah mengatakan Allah itu menurut sangka hamba. Mana yang dipilihnya? Itu kehendak Allah juga. Kita condong kepada alam, ya Allah. Kita condong kepada Allah, ya Allah. La tataharraku illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu pun terkecuali dengan izin Allah, baik buruk maupun baik. Maka Allah sudah tawarkan kepada kita dua persoalan. Satu bagus, satu enggak bagus. Yang mana kita ambil? Silakan. Ini kalau orang cerdas di dalam tauhid tasawuf disebut dengan wada'si fil makan. Dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dikatakan oleh Allah wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih hebat, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih sempurna. Kenapa kita ambil dunia ini? Bodoh nggak kita? Kayaknya kalau masih berbodoh berarti masih kita dalam nafsu amarah. Itu ada sifat nafsu amarah yang disebut al-jahlu, bodoh. Berarti kalau bodoh itu maknanya tidak bisa memilih atau tidak pandai dalam pemilihan. Kita mengambil yang fana daripada yang baqa, yang kekal yang dimaksud. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Maka carilah Tuhan. Pertama begitu. Padahal yang mencari, yang dicari itu satu orang. Kalau dalam hakikat marifat. Kalau dalam syariat kita cari Tuhan. Ada kita, ada Tuhan. Kalau dalam hakikat yang mencari, yang dicari sama itu aja orangnya. Ya. Makanya ketika dapat kita terdiam, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Jadi inilah ajaran yang sesungguhnya. Maka kita dilatih untuk mencari Allah itu, untuk mendapatkan Allah, dibuatlah zikir. La ilaha illallah. Apa gunanya la ilaha illallah? Untuk memperbagus batang tubuh atau tubuh kita, mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Itu zikirnya la ilaha illallah. Untuk memperbagus hati kita, zikirnya Allah. Untuk memperbagus ruh kita, zikirnya Allah. Sudah dapat ilmu itu belum? Awak MPTT, kamu ilmu? Hah? Hai tangan tapi dengan zikir tubuh ngon awal Allah, sebutannya la ilaha illallah. Zikir ngon asma Allah, sebutannya Allah. Allah zikirnya wong ngesifut, sebutannya Allah zikir sir ma'rifatullah, sebutannya tidak bisa kita sebut lagi. Kalau sudah dalam kefanaan, sudah asik kita, itu yang dimaksud adalah Allah. Allah yang dimaksud adalah zat. Jadi ngapain sembah-sembah Allah itu kalau tidak tahu zat? Karena Allah itu cuma nama zat. Jadi secara ilmu kita sampaikan seperti itu. Allah. Padahal Allah. Memang itu aja yang kita sebut. Allah yang dimaksud adalah aku. Siapa Allah? Aku.
innani anallah. Sesungguhnya aku itu Allah. Aku yang Allah itu aku. Yang aku itu zat mutlak. Nah, jadi kita apa kita hamba. Kun abdan lahu, akun rabban lah. Adalah Tuhan, adalah hamba itu, adalah kita ini hamba bagi Tuhan. Tuhan itu gimana kenal? Kun abdan lahu, akun rabban laka. Adalah hamba itu bagiku. Begitu. Akun rabban laka. Aku ini Tuhan bagi kita. Makanya Tuhan kita. Nggak ada istilah kita jadi itu. Nggak ada. Makanya betul-betul dipahami yang mana Tuhan, yang mana kita. Cari itu. Ini ada ilmunya, bukan nggak ada dalilnya. Jelas, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Sembah aku. Nah, itu dalam syariat. Sembah aku dalam syariat ada kata sembah. Di dalam hakikat tidak ada. Kamu tidak ada, baru disebut sembah. Aqimis shalah li zikri. Kamu dirikan salat itu, jaga salat itu untuk mengingatku. Tadi salat tidak lain selain mengingat Allah. Kalau kita salat, apa yang kita ingat? Banyak jelas dikatakan Al-Quran, aqimis shalah li zikri. Tapi ketika masuk kita dalam salat, teringat uang, teringat pekerjaan, teringat jabatan, teringat apa lagi? Kita masukkan ingatan kita itu kepada Allah. Maka sebodoh-bodoh kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Begitu mau sholat itu, ingat Allah dulu. Jangan ketika sholat ingat Allah. Tapi ketika mau sholat, datang kita ke tempat wudhu, kita sudah mulai itu. Itu sekurang-kurang ibadah kita mengingat Allah. Jangan setelah kita maki-maki anak kita, kurang ajar kamu, nggak begini, nggak begitu, mau sholat Allah, pandai bisa. Hilangkan dulu alam ini, baru kita bisa berdiri di tempat sholat itu mengingat Allah dengan sempurna. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengingat Allah dengan sempurna? Sebagaimana firman Allah, wazkur rabbaka idza nasita. Ingat kamu akan Tuhanmu apabila kamu sudah lupa dengan yang lain selain Allah. Kalau masih ingat yang lain selain Allah, jangan sholat dulu. Itu yang dimaksud dengan jangan kamu sholat kamu ketika mabuk. Mabuk itu masih kita teringat dengan alam. Jadi bagaimana ajaran Imam Al-Ghazali? Waktu zuhur sudah kita mulai ingat Allah. Minimal begitu. Kalau bisa selamanya. Selama dimanapun kita berada, tidak lupa-lupa dengan Allah. Maka guru mursyidlah ini yang dapat membimbing rohaniah kita untuk mendapatkan ingat. Maka cari guru mursyid itu kewajiban bagi kita, bukan sunat, ya, bukan sunat. Bukan sunat mencari guru mursyid, tapi wajib. Kalau Syekh, kata Imam Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, siapa beliau? Al-Alamah Al-Muhaqqiq Arifillah, orang sufi ataupun orang yang sudah fana, orang yang sudah sampai kepada Allah. Beliau katakan begitu. Mencari seorang guru mursyid itu wajib. Ya, di sini sudah ada mursyid nih, jamaah beda. Karena mursyid awal. Sudah pegang erat-erat kalau sudah lepas. Jangan lepaskan lagi. Karena hukumnya kira-kira barang yang wajib tidak kita kerjakan, dosa enggak? Banyak enggak dosa rakyat ini? Banyak enggak dosa masyarakat ini yang hidup hanya solat-solat saja, tidak kenal dengan mursyid? Bagaimana kita mengenal Allah? Karena di situ disebut wajib ala kulli muridin, siapapun dia
yang berkemauan untuk berjalan hati kepada Allah untuk supaya bisa melupakan alam semesta ini, dan termasuk diri kita nggak ingat lagi. Walau kana min akabir ulama, walau ada dianya itu seorang pembesar ulama. Saya ulama ini besar, saya ini wajib juga baginya mendapatkan mursyid. Jadi bukan memahami ataupun mempelajari ilmu sufi ini dengan baca-baca kita dapat dah. Kalau tidak belum dibimbing oleh guru rohani, kita tidak bisa sholat khusyuk. Al-Quran mengatakan yang menang itu adalah orang yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Orang yang menang yang dimaksud di dalam tafsir Al-Quran itu adalah orang yang bisa masuk surga, yang di dalam solatnya dia mendapatkan khusyuk. Kalau sudah bisa khusyuk di dalam solat, di luar itu gampang. Di luar sangat gampang. Makanya ada istilah, dulu saya katakan ada istilah khalwat. Kita berkhalwat, bersunyi-sunyi sendiri dengan Allah. Ada istilah jalwat, sudah lewat daripada khalwat. Maka ada balik khalwat. Kalau kuda berat dan berbakti balik khalwat. Mudah nak tunai Allah yang jangan terpinah batin, terkecuali Tengkudin dan Pak Sansua. Nyanyi katuk balik keluar awaknya ni dia terpulih. Kaji tengah bina. Nah, jadi istilahnya kalau kita sudah bisa ingat dengan Allah di dalam kesunyian, waktu kita masuk pasar kita sudah ingat. Walaupun banyak orang di depan kita tidak ingat sama orang yang di depan itu namanya sudah jalwat, tingkatan lebih tinggi pada khalwat. Kita lihat orang tapi kita nggak teringat sama orang. Kita berjalan di dalam keramaian tetapi kita tidak ingat ramai itu, yang kita ingat hanya Allah. Itu sudah berhasil. Makanya kalau mau sholat lagi dimanapun insya Allah akan bisa khusyuk. Makanya dilatih kita itu dengan zikir tadi, la ilaha illallah, itu zikir syariat ataupun zikir tubuh. Banyak orang yang paham itu, tapi zikir hati ini asma. Zikir asma, zikir hati itu hanya didapatkan oleh mursyid yang terbiahkan kepada kita, yang ditalkinkan kepada kita, sehingga kita diajarkan untuk bertawajuh menghadap hati kita, yaitu mengingat Allah, sehingga sampailah kita di makam hu Allah, ataupun Allah saja boleh juga. Kalau tidak bisa hu Allah, karena hu Allah itu maknanya hu dianya Allah, Tuhan itu yang disebut aku itu. Ya, hu itu dianya Allah. Padahal yang dimaksud hu itu Allah. Maka pada makam sifat atau pada makam Nur Muhammad disebut dengan nyawa. Jadi siapa yang berzikir? Nyawa. Ketika nyawa yang berzikir, itulah zikir yang betul-betul zikir. Kalau hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali pun kita nggak jalan. Makanya harus ada mursyid. Mursyidlah yang mentarbiyah kita, yang mentahzirkan kita, membersihkan hati kita, yang mentaslikkan kita, memperjalan hati kita untuk ingat Allah, dan beliau itu bisa mentamkinkan kita untuk daim dengan Allah itu. Makanya lain perasaannya kalau sudah bertarikat dan mengamalkan tarikat dengan benar seperti yang diarahkan, insya Allah itu akan ada rasa. Sebagaimana Pak Anto bilang kemarin hari Jumat, satu lidi pun, satu sampah pun untuk kita buang ke tempat orang lain, kita akan nggak berani. Itu tanda rasa ibadah. Kalau nggak kesebarangan kan minum pakai tangan kiri lagi, begini nuah sambil berdiri lagi, kemudian habis air di dalam ini kita buang sembarangan ke siapa orang, kita nggak mikir. Ya, ini bedanya orang tarikah dengan orang biasa. Ya. Kan kita diajarkan apa zikir yang kita pakai? Zikir tauhid tasawuf. Allahu Allahu Allahu
سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله معبودا إلا الله لا إله إلا الله لا موجودا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله 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 Nah, itu pakai mulut. Kenapa itu pakai mulut? Karena itu dibacakan oleh Thariqah Satariyah. Kita boleh juga pakai untuk melatih ingatan kita supaya kita bisa ingat. Maka ketika terpantul Allah di dalam batin, maka ingat itu sendiri dia. Karena Allah mengingat dirinya dengan dirinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan mati di dalam pengajian. An-nasu yamutu ala ma'athuna wa yub'athuna ala mamatuna. Manusia hidup, manusia mati itu bagaimana dia hidup? Apa kebiasaan dia hidup? Dengan itu dia mati. Wa yub'athuna ala mamatuna, dan dibangkitkan nanti pada suatu hari bagaimana bentuk dia mati. Kalau jelek mati, bentuk kebangkitannya itu juga jelek. Itu yang harus kita waspadai. Nah, makanya tidak ada istilah tersinggung, nggak ada itu. Ya, ada istilah tersinggung. Kalau guru mengajarkan kita tersinggung, tidak ada. Orang yang setia itu, walaupun dibanting, dia tetap tidak kena apa-apa. Itu Ustaz Ali itu berapa kali masuk keluar masuk bro, dan dengan abon. Ya. Nah, jadi itu tanda orang yang setia. Kena sedikit, oh sakit, ditahan lagi, masuk lagi. Itu apa motonya? Kalau benar kita orang yang setia, yang mempunyai sifat yang setia, dibanting-banting pun nggak apa-apa. Orang ini kan saya yang banting. Kalau saya dibanting sama Buya, ada pernah saya ceritakan dibanting sama Buya? Oh, kalau saya ceritakan nggak sanggup saya dalam PDT.
Itu adalah tarbiyah. Kita harus menjalaninya, harus menikmatinya saja, jangan merasakan. Jadi, karena saya lihat hanya mulutnya saja yang ngomong, tapi hatinya tidak. Begini kata beliau, ai wali yang berlinan kaploh madu MPTT-nya, tahu makmun analih MPTT kupu MPTT lah. Anak buahkah batak-batak lagi yang bahasa beliaunya. Jadi kepencakan PTT dalam makmum kau ngawalin ngawal juga kena pecah. Habis kan ali mengepul dengan kau lah. Itu mendung gada aja. Ketika saya merenung, terpinah juga batin. Terpinah juga. Nyo kutubit mentong di lain PTT-nya kunondok wadah, kunondok wadah. Lagi. Ternyata ketika saya menjumpai beliau, yang kemarin itu nggak ada rupanya, nggak ada. Jadi saya bersalaman, karena sifat saya kalau sudah datang, saya langsung jalan ke depan, bukan mundur. Jadi bertemulah Buya pada hari itu, saya salam dengan beliau, saya mau lihat apakah benar-benar yang diucapkan oleh beliau kemarin. Rupanya Aina gawali penyanto baru dohan PTT peklina PTT tidak rumah makmur. Ada pernah saya ditarbiyah oleh Abuya itu setahun kan pernah ngomong dengan saya. Kalau lihat saya itu tunduk, tangannya dimasukkan ke dalam kantong supaya saya tidak bersalaman. Setahun itu. Nah tawaknya katanya, nganggur nah tawaknya katanya. Wati dong kelas rendah wati. Kelas rendah. Anak makin tersebut. Kalau sudah ada kita tengok lain. Mana berani kita? Setahun tuh, setahan. Itulah. Lewat dari situ kita insya Allah itu akan dapat rasa yang tidak pernah kita. Tapi syaratnya jangan sekali-kali terbesit marah dengan guru. Marah ataupun apa tadi? Buruk sangka. Karena itu namanya tarbiyah. Dicoba kita, sanggup enggak? Iya enggak dengan saya ini? Ya begitu. Iya enggak dengan saya? Maka gue sangat pandai itu, sangat pandai karena kita merasakan sendiri. Jadi tarbiyah guru itu kita mungkin wali-wali lain pun enggak ada. Tapi saya banyak dan banyak yang lain tidak perlu kita ceritakan. Tapi terus istiqamah. Dan selalu karena kita sudah yakin bahwa beliau itu adalah orang yang membawa batin kita, ruh kita kepada Allah. Makanya kita tidak tengok kiri kah, tidak tengok ke kanan. Bahwa Abuya itu adalah wasilah. Itu yang kita buat sekarang ini bukan nggak ada dalil. Abuya itu adalah wasilah. Kalau sudah disebut wasilah itu maknanya orang yang menaikkan kita. Begitu. Logikanya orang yang tahu Pulau Tengah mungkin siapa? Tekudin. Ditanya sama orang luar, di mana Pulau Tengah? Pasti Tekudin bisa bawa ke Pulau Tengah. Ditanya sama orang yang tidak tahu Pulau Tengah, bisa nggak dibawa? Makanya kalau dulu saya katakan apa? Belajar sholat pada orang yang sudah sholat. Pernah keluar kata-kata itu? Itu apa maksudnya? Belajar sholat pada orang yang sudah sholat. Maknanya belajarlah sholat kamu itu kepada orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Baru dia bisa memperkenalkan Tuhan. Karena sholat itu maknanya penyambungan. Tersambung ruh kita ini. Nafahtu fi ruhi min ruhi yang dihembuskan ke tubuh kita ini. Bersambung dengan Allah. Maka yang ada di situ Allah, kita nggak ada. Ini ajaran apa nih? Ajaran tauhid tasawuf atau ajaran sufi. Makanya ketika kita mau meninggal enak saja itu, nggak lama-lama meninggalnya, sebentar saja sudah meninggal. Nggak ada istilah lagi apa? Manok deti. Nah, anak istilah tarik kiri kan? Karena roh kita sudah dibimbing, tinggal keluar saja. Dibimbing oleh masjid keluar, begitu enak, begitu mudah, dan tiba-tiba bahkan kita nggak tahu dan tidak diberitahu. Tahu-tahu kita sudah masuk kubur.
Maka di situ ada pertanyaan. Jadi berbicara tentang mati itu secara syariat nggak ada lagi nyawa. Jadi berbicara hakikat, mati itu kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah itu kembali kepada Allah. Bagaimana bentuk kembalinya kita hidup ini supaya bisa kembali dalam hidup, bukan kembali dalam mati. Kalau kita lihat orang mati tidak ada lagi nyawa itu syariat. Tapi kalau hakikat kita sekarang ini berinnalillah dulu sekarang. Ba'inalil, betul-betul kita ini dari Allah. Mau kemana? Kepada Allah. Dari mana asal tadi? Dari Allah. Mau kemana? Ke Allah. Maka kapan itu waktunya? Sekarang. Bukan ketika sudah mati. Karena tidak ada pertanyaan tubuh dalam kubur itu. Siapa tahu kamu? Tidak ada. Tubuh yang ditanya, tapi ruh itu yang ditanya. Sudahkah kembali ruh kepada Allah? Berarti kita sudah mengenal Allah. Nggak ditanya lagi nanti. Kita mau ditanya apa nggak ditanya lagi. Engkau Muhammad tu cuma ditanya oleh Allah, kenapa anda ditanya? Ada ni. Oh patut bisa kamar hati. Nggak ada. Kalau sudah selesai kita jawab sekarang, kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal Nabi, sudah mengenal apa agama kita pada hari ini, saudara kita pun sudah kita kenal. Tidak ada lagi pertanyaan secara hakikat. Siapa yang ditanya dalam kubur? Yang belum menjawab. Ini masalahnya. Makanya naiklah. Jangan beramal di ilmu zahir saja, tapi berpindahlah ataupun meningkatkan ke ilmu batin. Pada hari ini teman kita, Pak Samsuar, insya-Allah selamat dengan doa dia. Dan kita juga seperti itu. Untuk ini teman kadang. Siapa lagi nanti setelah pulang dari sini? Ini belum tahu kan siapa. Kalau wajahnya tuan kebucat. Betul ya. Tidak diberitahu. Tinggal menolong kalau. Ya. Jadi nak bawa kau teh. Jadi mudah-mudahan pengganti Pak Samsuar ada di rumah ini. Ikut saja. Kami sayang. Betul. Kalau tidak ada ilmu ruh, kalau ruhnya tidak hidup, maka sia-sia. Hai saya ibadah banyak enggak laku itu. Dengan Allah enggak laku. Karena kita berbuat ibadah belum masuk dalam rukun agama terkecoh. Jadi apa itu rukun agama? Iman, rukun iman. Islam, rukun Islam. Ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bahwasanya kita beribadah itu seakan-akan melihat Tuhan. Apa maknanya? Bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan Allah itu. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Maka jika tidak bisa kita melihat Tuhan, maka kita yakini saja bahwa Allah selalu melihat kita, selalu memantau kita. Bisa nggak kita buat maksiat? Maka ini kalau belum masuk kepada ihsan masih maksiat. Masih maksiat. Yang sudah masuk saya masih. Apalagi yang tidak masuk sama sekali. Jadi dengan berkah buya, mudah-mudahan pengganti Pak Samsuar adalah orang yang ada kemauan. Baik anak, menantu, itu kujullah nih yang mengarahkan nanti, yang memberikan nasihat tausiah tentang ajaran tauhid tasawuf. Kalau uraikan terbatas, kecuali orang ini datang ke balai, ikuti pengajian. Bukan sehari 2 hari, kami sudah 11 tahun dengan tauhid tasawuf. Bukan, apa dibilang boleh tak paham saya lah. Enggak paham. Baru 2 malam mana ada paham. Dinding itu hijab itu sangat tebal. Dosa masih banyak. Kelakuan perangai kita masih jahat. Semakin banyak solat, semakin jahat. Bagaimana banyak solat? Begitu banyak kemurkaan kita dengan orang lain. Itu tanda solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba dihitung jamaah berapa jamaah. Semua yang ada di sini berapa jumlahnya? Baik, kira-kira bidang diulang tuh.
Lihat loh, perempuan? Hah? 35, berarti di dalam ada 3 orang nggak di dalam? Ada? Oh, lagi masak. Itu dalam itu ada orang nggak? Ada loh. 70 berarti berapa putaran? 10 putaran. Jadi zikir ini zikir tarafi. Yang belum bisa tarafi nanti kita ajarkan. Apa tarafi? Hilang alamannya. Kita ingat hanya Allah. Astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والملائكة المقربين وصحبه والصالحين وفي الأجر ثم خصوصا لحضرة وصلى إلى حضرة أبو يوسف سعد بن أبو يوسف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Rezeki kita hadiahkan kepada Samsua bin Sabat segala pembacaan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma Muhammad sallallahu alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله Terima kasih.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ساكرا وحمدا ناعما وحمدا كاملا وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا يا الله في الأمور كلها وإن
وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وعن والدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات